Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denny Kurniawan. Kali ini dalam video ini kita akan mempelajari dan belajar bersama-sama tentang mutator, ancestor, dan encapsulation. Mulai dengan pengertiannya dulu teman-teman. Mutator method itu bagaimana jika kita menghendaki objek lain untuk mengubah data. Yang dapat kita lakukan adalah membuat metode yang dapat memberi atau mengubah nilai variabel dalam kelas, baik itu berupa instance maupun static. Metode semacam ini disebut dengan mutator method. Sebuah mutator method umumnya tertulis set, kemudian nama instansi variabelnya. Kemudian ancestor method. Untuk mengimplementasikan enkapsulasi, kita tidak menginginkan sembarang objek dapat mengakses data kapan saja. Untuk itu, mendeklarasikan atribut dan kelas sebagai privat, namun ada kalanya di mana kita menginginkan objek lain untuk dapat mengakses data privat. Dalam hal ini, kita gunakan metode ancestor. Ancestor method digunakan untuk membaca nilai variabel pada kelas, baik berupa instance maupun static. Sebuah ancestor method umumnya dimulai dengan penulisan get, nama instance variabel. Metode ini juga mempunyai sebuah return value atau nilai balik. Bedanya apa sama mutator? Kalau mutator penulisannya itu tadi adalah set nama instance variabel, itu mutator. Kalau ancestor penulisannya yaitu get kemudian variabelnya. Kemudian enkapsulasi merupakan mekanisme menyembunyikan suatu proses dan data dalam sistem untuk menghindari interferensi dan menyederhanakan penggunaan proses itu sendiri. Contohnya seperti tongkat transmisi gigi pada mobil. Kemudian contoh on off, pengaturan suhu pada AC, dan lain sebagainya. Kemudian kelas akses level, ada public, protected, dan private. Itu adalah implementasi dari konsep dari enkapsulasi. Kemudian enkapsulasi data dapat dilakukan dengan cara yang pertama mendeklarasikan instance variabel sebagai private, yang kedua mendeklarasikan metode yang sifatnya publik untuk mengakses variabel tersebut. Langsung saja kita praktek. Di sini saya sudah membuat sebuah file Java yang dimana di sini termasuk di dalamnya ada sebuah metode ancestor, kemudian mutator, dan enkapsulasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mutator method dulu ya. Mutator method itu dimana kita dapat menghendaki mengubah data dari objeknya. Misalkan di sini ada private akan dimasuk dalam kelas sepeda yang menggunakan private integer gear. Terus di dalam eksekusinya sepeda. Nah, di sini kita bisa tambahkan sebuah metode mutator yang dimana nanti dari set gear itu jadi nilainya 1 dalam objek public. Padahal atribut dari gear sepeda ini berada di dalam private, tapi kita bisa menggunakannya di dalam objek public dengan metode mutator tadi. Nah, kalau di sini sepedaku set gearnya kita beri nilai 1. Kita coba jalankan, maka yang tampil adalah 1 karena yang di print adalah set gear dari proses mutator tadi, bukan dari privatnya. Kalau privatnya sendiri, nah kita coba tutup dulu metode mutatornya, maka nilainya akan menjadi 0. Kembali ke sini. Kemudian lagi ancestor method. Ancestor method digunakan untuk membaca nilai variabel pada kelas baik berupa instance maupun static. Ciri umumnya penulisannya menggunakan kata get lalu nilai variabelnya. Di sini
Misalkan ini kelasnya adalah privat, integer, getGear, lalu kita coba di objek public kita panggil dengan nilai 3, maka dari private ini menuju lalu return gearnya di sini, lalu yang akan ditimbulkan adalah 3, yang akan ditampilkan adalah 3. Kita coba. Nah, ini maksud access store. Kemudian lagi enkapsulasi. Enkapsulasi ini adalah cara menyembunyikan suatu proses dan data dalam sistem pemrograman kita untuk menghindari dari interferensi atau tabrakan data dan menyederhanakan penggunaan proses itu. Cara menggunakan metode enkapsulasi adalah dengan cara mendeklarasikan instance variabelnya sebagai private. Nih, instance variabelnya kita gunakan untuk private dan mendeklarasikan metode yang sifatnya publik untuk mengakses variabel tersebut, dan kita akses menggunakan public dengan metode ini. Hasilnya yang akan ditampilkan adalah hasil dari variabel yang ada di dalam public ini. Oke, mungkin sekian dulu dari saya tentang gambaran atau pembelajaran. Mungkin sekian dulu dari saya tentang, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran. Mungkin sampai di sini dulu kita membahas tentang enkapsulasi, access store, mungkin sampai di sini dulu kita membahas tentang mutator, access store, dan enkapsulasi. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.